Sebuah tayangan yang tadi saya pertengahkan kepada kamu itu merupakan hidup saya yang lama ketika saya menjadi seorang seniman, dan di mana saya selalu membutuhkan pengakuan secara umum, secara dunia. Jadi seperti mengejar pengakuan supaya orang mengenal saya. Tapi itu dulu, sekarang sudah beda. Semua sehat, semua aman, semua dalam keadaan aman, amin. Puji nama Tuhan. Oke guys, tayangan kali ini guys berjudul diakui orang sekitar tetapi juga dikritik habis-habisan. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Wow, ini tidak enak ini. Judulnya tidak enak, tetapi ini akan dialami oleh orang-orang yang mengejar pengakuan diri. Pasti banyak bulian, banyak fitnah, banyak target yang tidak baik yang akan diberlakukan dalam hidup kita apabila kita hanya mencari pengakuan diri. Ada satu titik waktu di mana kita ini menyadari bahwa ternyata lebih baik tidak dikenal orang, ternyata lebih baik tidak diakui orang, hidup biasa saja, hidup flat saja, tetapi tidak banyak masalah yang terjadi di hadapan kita. Ini akan ada satu titik waktu kita akan mengalami dan menyadari hal ini. Sebuah perbedaan standar sosial atau terlalu lama kita hidup dalam kesukaran, kemudian berada dalam lingkungan orang-orang yang kurang tepat. Ini mendorong kita untuk mensejajarkan dengan lingkungan yang ada dengan kita. Betul? Akhirnya kita terjerumus dalam pola hidup standar orang lain. Buntut-buntutnya kita ini mengejar pengakuan diri terhadap lingkungan kita. Ini yang terjadi. Guys, orang Jawa tidak mengajak tamunya masuk ke dapur. Beda dengan orang Manado. Saya punya istri orang Manado. Biasa aja tamu bisa masuk ke dapur, lihat cara masak atau lihat makanan di situ. Tapi orang Jawa tidak mungkin tamunya diajak masuk ke dapur. Mengapa? Karena dapur tempatnya kotor, dapur tempat persiapan memasak. Jadi dapur merupakan sesuatu yang perlu disembunyikan, tidak boleh diketahui keadaannya. Itu orang Jawa, beda dengan orang Manado. Betul? Mengapa dapur tidak boleh dimasuki oleh para tamu? Karena tidak semua halaman pribadi orang bisa diketahui. Nah, beda dengan orang yang membutuhkan pengakuan diri. Hidup menjadi tidak wajar dan tanpa terasa karakternya berubah. Karena itu, karena mengejar sebuah pengakuan secara umum. Yang jelas, orang ini tidak akan menjadi diri sendiri lagi. Orang ini hidup dalam kepura-puraan. Orang ini hanya jaga image yang baik. Kelihatannya semua baik, semua fine, semua kelihatannya hebat, padahal di dapurnya tidak diketahui apa yang terjadi. Padahal di dalam halaman-halaman yang di belakang yang tidak dilihat orang, mereka tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dan bertumbuh kecenderungannya kepada individualistis dan self-centered, sehingga hidupnya hanya berlomba-lomba dan mencari kepada standar orang, disamakan standar orang. Ini lelah hidupnya. Mengerti ya? Ini lelah hidupnya. Masih wajar kalau seseorang mengerti kehebatannya, bahkan mengerti kelemahannya. Ini masih wajar. Tetapi bagi orang yang hanya mengejar sebuah pengakuan diri, akhirnya dia terjebak, dia terjerumus kepada waktu yang dinamakan waktu kebodohan. Dia tidak sadar bahwa dia menjadi seorang yang bodoh. Saya ingat bahwa ketika orang-orang pergi di kota wisata atau daerah wisata Bali atau Jogja,
biasanya orang-orang dari kota luar, biasanya laki-lakinya pakai celana pendek. Dia rasa santai. Mungkin dia seorang eksekutif muda, tetapi ketika dia berwisata, dia memakai celana pendek. Kadang-kadang saya menjadi tertawa kalau seorang laki-laki yang fashionnya pakai celana pendek sedengkul. Lebih-lebih kalau orang itu pendek. Karena apa? Karena antara paha langsung betis. Tidak ada dengkulnya. Tiba-tiba langsung betis. Rasanya aneh karena orang itu tidak punya dengkul. Saya kadang-kadang melihat orang-orang yang dari kota ketika dia berwisata, hidupnya santai lalu kelihatan kayak bodoh sekali. Tetapi yang saya maksud di sini guys, bukan kebodohan karena keadaannya seperti itu, bukan. Yang saya maksud adalah saat datang waktu kebodohan dan orang ini tidak menyadarinya. Hidup kita guys bukan seperti lembu yang dicucuk hidungnya. Artinya mengikuti kemauan orang, mengikuti standar orang. Oh ini standarnya begini, oh trennya begini, oh modelnya seperti ini. Dia ngikuti terus. Orang-orang yang seperti ini, inilah yang dimaksud pada waktu kebodohan. Entah dia menyadari atau tidak, sebenarnya hidup ini sudah mengikuti kemauan orang lain. Dan ini yang dinamakan pada waktu kebodohan itu. Atau kamu mengikuti kemauan orang itu guys, karena pikirmu orang itu nantinya bisa menolong kamu. Nah, saat kita mengejar sebuah pengakuan orang atas dirimu, kita bisa terjerumus dalam kebodohan ini. Dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi pada waktu kebodohan, orang tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia jadi bodoh sekali. Dia tidak bisa memakai akal rohaninya. Dia tidak memiliki sifat prinsip hidup yang benar. Karena apa? Pada saat kebodohan, urip kok ngoyo, mbok nglinding wae. Wong wis tuwa, mbok golek dalan padan. Betul? Jadi satu kata orang Jawa ini benar juga, bahwa katanya hidup ini tidak usah terlalu berusaha keras, pengen satu tujuan yang diinginkan, ngoyo, tetapi ngikuti saja apa yang Tuhan mau. Benar? Ngikuti saja apa yang Tuhan mau. Dan kalau sudah tua, carilah jalan yang terang, jangan jalan yang gelap, jangan belusuan ke tempat-tempat yang gelap, nanti digigit ular. Betul? Baik, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Note that I speak in respect one, for I have learned, puas dengan apa yang ada padamu. To be satisfied with what I have. Puas dengan apa yang kamu miliki. Jadi kita perlu belajar apa yang ada pada kita, kita harus puas. Apa yang kita miliki, kita harus puas. Kita jangan hidup dalam satu kegalauan, bingung, dan kita hanya mengejar sebuah pengakuan umum, padahal kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mencukupkan diri. It whatsoever state I am, to be satisfied with what I have. Puas dengan apa yang saya miliki. Saya bertemu dengan seorang penjual tanaman hias, di mana ia menceritakan bahwa dia kurang sepaham, dia kurang nyaman dengan para pedagang tanaman yang menjual dengan harga-harga yang fantastis. Ketika saya hubungi orang itu, dia katakan, "Pak, harga saya beda, Pak. Saya tidak suka menaikkan harga, melambungkan harga dengan yang luar biasa, sehingga orang yang ingin beli tanaman tidak bisa beli." Dia katakan, "Saya memiliki tanaman yang wajar saja, entah itu Calathea, Monstera, Aglomena, Alocasia, semua itu tanaman saya harganya biasa saja, 20.000, 30.000. Saya tidak ada yang ratusan ribu." Saya kadang tertawa, kenapa janda bolong saja dijual sampai ratusan ribu sampai jutaan. Di tempat saya cuma 15.000.
Untuk apa saya jual janda yang sudah bolong saja dengan ratusan ribu? Dia katakan tanaman janda bolong ini saya jual hanya dengan 15.000 rupiah. Dan saya senang dengan orang-orang seperti ini karena dia katakan bahwa dalam keadaan apapun dia tetap it whatsoever state I am, dia tetap sama, saudaraku. Dia belajar apa yang dia miliki, saudaraku. Dia belajar mencukupkan diri. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan ketika orang-orang juga menaikkan harga. Dia tidak, saudaraku. Dia tetap apa adanya. Dalam bahasa Jawanya, enggonku muni mengkono kui ora kok mergo aku kapiran, bukan karena aku kekurangan, awet aku wis sinau karena aku sudah belajar nyukupi awakku dewe. Aku sudah belajar mencukupkan diriku sendiri. Nganggo opo sing tak duweni, dengan apa yang saya punyai. Belajar dengan apa yang saya punyai. Guys, sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang manusia berbeda. Tuhan melihat sesuatu yang unik dalam hidupmu. Justru di dalam kelemahan aku bersuka cita karena di situ Allah menolong aku. Di situ di dalam keadaan kita tidak sempurna, kita tidak punya apa-apa, kita hanya apa adanya saja, kita hanya apa adanya. Di situ unik, saudaraku. Karena apa? Allah justru turut bekerja di dalam apa yang ada daripada kita. Dalam dunia pelayanan, orang yang butuh pengakuan akan nampak. Guys, ingat sebuah cerita yang dimana Yesus menyatakan akan menanggung sebuah penderitaan yang berat. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini daripadamu dan sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Itu yang Petrus katakan pada Yesus. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini lihat, orang yang hanya membutuhkan pengakuan diri terhadap manusia, terhadap lingkungan, bisa beda, bisa salah dalam persepsi rohaninya, bisa salah dalam prinsip-prinsip rohaninya. Engkau iblis, enyahlah. Karena pemikirannya Petrus, dia sejajarkan dengan keadaan lingkungan di luar. Sehingga dia mengatakan, Yesus jangan sampai itu menimpa engkau. Kelihatannya dia mendukung, padahal itu salah. Kebenaran pemahaman rohani itu harus mengerti cara berpikir Allah, bukan cara berpikir manusia. Pernah juga dialami oleh Yudas dalam Matius 26 ketika seorang wanita datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. Ketika Yudas menganggap itu sebagai pemborosan karena minyak itu bisa dijual dengan harga yang mahal dan diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus katakan, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama kamu." Guys, ini yang dikatakan Yesus kepada Yudas. Yudas salah lagi karena dia menganggap bahwa uang ini bisa diberikan ke orang miskin. Pandangan itu salah. Yesus katakan orang miskin selalu ada padamu. Artinya, saudaraku, bahwa pandangan-pandangan orang yang mencari pengakuan diri, pengakuan kerohanian di atas orang lain, ini yang mengakibatkan dia tidak bisa memikirkan seperti apa yang dipikirkan Tuhan. Makanya Yesus katakan, "Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Dia sudah melakukan yang baik bagi Tuhan. Sementara engkau melakukan kepada orang miskin, engkau hanya supaya dipuji orang, supaya orang melihat bahwa engkau seorang dermawan." Ini yang salah. Pengakuan diri yang seperti ini salah. Kita harus belajar, guys, tentang down to earth. Kita harus belajar bahwa kita harus menginjak bumi, ngambah lemah, saudaraku. Hal ini supaya nampak perkataan-perkataan kita yang bisa dipahami orang, perkataan-perkataan kita yang bukan excluded, perkataan-perkataan kita yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Down to earth, perkataan-perkataan yang ngambah lemah, perkataan yang benar-benar menginjak tanah sehingga orang bisa memahami.
Betul? Ada sebuah lagu, betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun meninggikan dirinya. Itu lagunya. Jangan seorang pun meninggikan diri, walaupun prestasinya menjulang setinggi langit, walaupun dia menjadi orang yang sukses. Jangan engkau meninggikan dirimu, karena semua itu hanya karena rahmat anugerah Tuhan. Down to earth, engkau tetap ada di antara orang-orang, engkau tetap ada menginjak bumi, engkau tetap ngambah lemah, engkau jangan menjadi orang yang di atas orang, karena di atas langit tetap ada langit. Di atas saudara tetap ada orang yang lebih hebat. Kalau engkau hebat, itu karena anugerah rahmat Tuhan. Amin. Kita kenal bahwa kita harus makin tidak dikenal, dan Tuhan yang makin dikenal. Ia harus makin bertambah, ia harus makin besar, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya kita harus terus meninggikan nama Tuhan, bukan meninggikan nama diri. Kita harus mempunyai pengakuan diri kita bahwa semua itu karena rahmat Tuhan, bukan karena mengejar diakui oleh orang. Wah, kamu hebat, kamu hebat. Orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan. Artinya orang yang dipuji manusia tidak tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan, orang itu akan tahan uji. Diakui orang sekitar, tetapi dikritik habis-habisan. Guys, menjadi orang terkenal tidak enak. Menjadi orang yang dikenal orang tidak enak. Hidupnya selalu dilihat orang. Hidupnya bisa dibully orang, difitnah orang, karena tidak menyenangkan hati orang lain. Jadi setan memberikan celah apapun sehingga ketika orang lihat kekurangannya, wah, langsung mereka menyerang. Makanya diakui orang sekitar, tetapi dikritik habis-habisan. Lebih baik tidak diakui orang, saudaraku. Kenapa? Untuk apa kita dikritik oleh manusia yang bukan mengkritik untuk membangun, tetapi mengkritik untuk menjatuhkan? Sebuah kunci kesuksesan yang saya ingin berikan kepadamu, guys, bahwa akui segala jalanmu, bahwa itu Tuhan yang menolong. Akui di depan umum apa yang kamu dapat capai, itu semua karena anugerah Tuhan. Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini kunci kesuksesan. Kalau engkau menaikkan Tuhan senantiasa, kalau engkau mengakui Tuhan dalam hidupmu senantiasa, maka Tuhan akan menarik semua orang datang kepada Tuhan, datang kepada anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, ada beberapa orang famous people yang mengerti kebenaran ini. Ketika dia mendapat award, ketika dia mendapat penghargaan di mata dunia, dia mengucapkan terima kasihnya yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Akui jalanmu, bahwa semua itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Maka orang ini tidak akan pernah bisa diturunkan. Kalau Tuhan yang menaikkan, tidak satu pun yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan minta orang ini tidak akan jatuh, tidak ada satu pun orang yang bisa menjatuhkan. Pengakuan umum itu hanya terbatas. Pengakuan orang lain itu sangat terbatas. Tetapi pengakuan dari Tuhan itu sangat luar biasa. Carilah pengakuan Tuhan itu, bukan mencari pengakuan secara umum. Karena engkau akan mengalami hal-hal yang buruk. Karena engkau akan mengalami kerugian. Karena engkau akan kecewa nantinya apabila engkau hanya mencari pengakuan diri di depan umum. Tapi carilah pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Oke guys, kiranya ini belum menjadi inspirasi dan berkat. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Bye.